dari kelompok 2 R3. Kami akan berdiskusi tentang filsafat di topik kedua. Saya Anissa Putri Maripa dengan NIM A1D1247070. Dan saya Anaila Faroha dengan NIM A1D12409. Saya Riris Marisi Rosinde Sumarmata dengan NIM A1D124071. Saya Devina dengan NIM A1D124072. Di sini kami akan memulai diskusinya. Kita tentang apa dulu? Realisme dulu. Itu penerapannya bukan itu Ini, tapi ada translatannya. ini topiknya kan? Ya. Baca nih. Realisme sebuah pandangan filosofis yang signifikan, memiliki pemikiran yang luas dalam filsafat pendidikan, berakar pada keyakinan bahwa realitas ada secara independen dari persepsi kita dan bahwa pengetahuan berasal dari pengamatan objektif dunia. Realisme mendorong kerangka pendidikan yang berfokus pada bukti empiris dan pembelajaran praktis. Nah, di sini kan realisme itu kenyataan yang sesuai fakta dan data. Oh, kayak yang benar adanya. Ada yang nambahin? Kan realisme kan kita harus tahu dulu faktanya baru kita mempercayai kan. Berbeda dengan filsafat Islam. Filsafat Islam kita harus mempercayai dulu bahwa adanya Tuhan baru kita mencari tahu apa kebenarannya. Chris, menambahkan? Ya. Tentang penerapan dan tujuan yang jelas dalam konten pelajaran. Tujuan tersebut didasarkan pada fakta dan prosedur tertentu yang ingin dipelajari, bukan untuk mengembangkan opini siswa. Jadi di sini kan kita mendapatkan fakta untuk dipelajari, bukan untuk menambah opini siswa tentang hal-hal tersebut. Tambahin dong. Aku realisme belum. Realisme dulu. Belum ada ya realisme. Di situ. Nah, yang kedua kan menggunakan metode yang logis dan psikologis. Habituasi merupakan metode utama bagi penganut realisme. Yang ketiga, pendidik berperan sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar. Pendidik harus menguasai pengetahuan yang dapat berubah serta keterampilan teknik mengajar. Nah, di sini kan berarti kita sebagai calon guru diajarkan untuk berpikir kritis sesuai fakta dan kenyataan. Jadi pada saat kita mengajar nanti siswa kita itu akan mengerti apa yang kita ajarkan. Dan di situ juga penting metode-metodenya. Di poin 3 Kita juga harus memahami setiap kurikulum yang berubah mungkin tiap tahunnya nggak sih? Di sini kita juga akan merubah teknik metode belajar kita dengan teknik yang digunakan guru-guru kita pada saat kita duduk di sekolah dasar. Karena ini berperan penting untuk kegiatan siswa. Jika kita tidak menggunakan metode dengan baik, siswa akan mudah bosan dan tidak akan membenci pelajaran tersebut karena hal itu tadi, karena tidak menyenangkan. Idealisme yang Idealisme dalam filsafat pendidikan itu aliran yang menekankan pentingnya ide, konsep, dan nilai-nilai dalam proses pendidikan. Itu menekankan pada pengembangan pola pikir kita sendiri sih. Gimana cara kita mengeluarkan ide-idenya, pendapat kita, dan nantinya bagaimana menemukan menerima. kemampuan intelektual dan moral mereka. Nah, berarti kan di sini kita diajarkan untuk berperilaku moral yang baik nanti kan. Nah, sesuai dengan ideal-ideal yang ada, kayak misalkan agama kita kan berbeda-beda gitu kan. Kalau misalnya di agama Islam kita disuruh taat untuk sholat, betul, taat juga dia nggak durhaka dengan orang tua dan lain-lain. Nah, di
diajarkan seperti itu. Langsung tulis apa kita yang kita diskusiin kan itu Kan udah di dalam itu kan bukan kita penerapan ya. Yang ini untuk yang dokumen. PowerPoint untuk Word kan langsung Oh, yang- buka Wordnya dia aku tulis. Nulis Riris misal atau siapa Aku baik. ini Riris lah ya. Jadi mulai di poin 1 tadi lagi Yang nampakin laptop ya nampakin laptop bagus. Besok udah apa? Udah. Nggak tahu, bentar, refresh dulu. Hasil diskusi hasil diskusi kelompok 2. kelompok 2 Kelompok 2 kan? Kalian yang nulis. satu di sini NIM-nya yang paling rendah siapa dulu? Aku 71. 09. 069 aku 70. Anailada. Naila Naila Al Al spasi Faroha. marganya Al Enggak. Al itu bukan marga. A1 D1 24069. Anissa N-nya S 1. double Sa Putri Putri Marifa ya. V Marifa A1 D1 A1 D1 24 070 rilis lagi. Kakek dirapiin ya. 401. Kok Devina? Devina B. Ya Devina. A1 D1 240. 72. Udah, apa hasil diskusinya? Idealisme dulu. Realisme. Realisme. Yang pertama realisme. Tadi realisme adalah realisme kayak mana bilangnya? Pada pandangan filosofis. Bukan dari sudut pandang kita, hasil diskusi kita. Kenyataan ada. Realisme merupakan dari diskusi kelompok kami. Dari Diskusi kelompok kami, realisme merupakan sesuatu sesuatu yang benar adanya
sesuai fakta atau data. Sesuai fakta atau data. Jadi, koma, kita terlebih dahulu mencari kebenaran tersebut atau fakta tersebut fakta kurang baru kita mempercayainya. Titik dulu. Berbeda dengan pandangan filsafat tentang Islam. Filsafat tentang Islam. Di Islam sendiri kita mencari tahu terlebih dahulu. Kita mempercayai terlebih dahulu baru mencari tahu kebenaran tersebut. Kita mencari tahu, mempercayai. Kita mempercayai terlebih dahulu keberadaan Tuhan tersebut baru mencari data-data tentang kebenaran adanya Tuhan. Kebenaran tentang adanya Tuhan. Itu macam alright. Karena tentang adanya Tuhan. Itunya lagi dah. Penerapan realisme dalam pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan cara menetapkan tujuan yang jelas dalam konteks pengajaran. Jadi target tuh yang kedua aku yang nulis, kalian yang dikte biar dapat giliran Seko. Menetapkan tujuan yang jelas dalam konten pengajaran. Titik. Dua lagi. Menggunakan ini dulu, selesaikan realismenya dulu. Kan ada 4 tuh kan? Menggunakan metode yang logis dan psikologis. Pendidik berperan sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar. 4. Siswa berperan dalam penguasaan ilmu, tata aturan dan disiplin. Dalam penguasaan ilmu, taat aturan, dan disiplin. Ada lagi? Idealisme. Peran dalam. Diktekan aku pakai ini ya. Ini lagi. Tentang aku lah pindah di sini. Kenapa kalian coba?
idealisme. Isme. Idealisme apa? Sabar. Idealisme apa? Dari diskusi kelompok kami, Dari diskusi kelompok kami, idealisme adalah kelompok idealisme adalah aliran yang menekankan aliran yang menekankan Pentingnya kannya gabung menekankan pentingnya ide, koma ide dan konsep dan nilai-nilai dalam proses pendidikan. gimana lagi proses Pendidikan. ditambahin Tambahin. Titik. Tar ya. lagi Bentar. Idealisme memberi penekanan kuat pada pengembangan pada pengembangan pribadi secara menyeluruh termasuk dimensi intelektual, moral, dan estetika. udah ya, jadi penerapannya dalam penerapan metode idealisme dalam pembelajaran metode idealisme dalam pembelajaran di SD dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya 1. enggak gini deh Mas. Langsung. oh kayak gini bentar Langsung 1 titik. 1. Metode pengajaran Enter tapi Di bukan bawahnya. 2. Metode pengajaran yang paling pengajaran yang paling signifikan Itu pakai gigi gak sih? signifikan dalam idealisme pakai ini ya dalam idealisme Idealisme adalah ceramah, ceramah, wacana, dan dialog.
Wacana. Iya. Wacana dan dan dialog. dialog. 2. Kurikulum. Kurikulum terdiri dari pengetahuan dan pengalaman Pengetahuan. dan pengalaman yang membantu siswa untuk mencapai perkembangan. 3 lagi. Peran guru. Udah mau. Peran guru. Guru harus mengembangkan anak-anak hingga mencapai potensi mereka yang sebenarnya Dan membimbing pikiran mereka. Dan Membimbing pikiran mereka. pikiran mereka. 4. ada lagi Ya, sampai 4. Kedudukan siswa. Kedudukan siswa. kedudukan siswa. Ya. Wah, Siswa bebas untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasarnya atau bakatnya. atau Bakatnya. Pragmatisme. yang apa lagi? Apa lagi? Sawah. Jangan lewat depan kamera, silakan. Tidak sopan ya. Gitu Kak. Aku langsung gitu. Pragmatisme. 5. Boleh tolong fotonya? Bikin nomornya 3. Pragmatisme ya. Bikin lagi dah yang dari hasil diskusi kami. Iya, dari hasil diskusi kami, pragmatisme adalah gagasan tentang pengalaman pembelajaran. Ini yang kebijakan tadi. Enggak. Ada juga di situ konsep ini menyatakan bahwa siswa belajar
paling baik melalui pengalaman langsung dan aktif terlibat dengan lingkungan sekitar. Pragmatisme. Ada titik ya. yang bawa motor tadi siapa? Pragmatisme menganjurkan Boleh. kegiatan langsung proyek kolaboratif dan pembelajaran di dunia nyata. Berarti penerapan yang penerapan metode pragmatisme dalam pembelajaran di SD dapat dilakukan dengan cara titik dua satu Baru tuh 27 menit. memposisikan Setengah jam lagi. peserta didik sebagai inti pendidikan. Dua, memilih materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tiga, membuat kurikulum yang tidak membatasi kreativitas peserta didik. Empat, mengajarkan siswa tentang bagaimana menjalin hubungan Setengah jam lagi, bentar lagi. pengalaman sehingga terjadi penyimpulan dan pengujian pengetahuan baru. Lima, mengajarkan siswa Ya nomor 5 itu siapa ini? Kan ada 5. mengajarkan siswa siswa hal-hal yang praktis Kamu aku begini deh. untuk kehidupan. Kamu ada?
Enggak. Enam, Iya sudah. mendorong siswa Aku nggak tengok rombongan itu kemarin video 1 tuh. Rombongan Ade. untuk Di bawah itu. untuk Di tumbuh bawah bapak saya. menjadi Di mana? Di dekat orang yang lebih baik. lahir. Cuma nggak tahu di mana. Kalian Tujuh. gereja di sini di mana? Memberikan Jauh. Tidak mendalam ya? pengalaman Di sini ada. Cuman aku cuma sekali gereja di sini. Aku balik ke Kalian gereja tuh empiris ngapain deh? ibadah. Tidak. M ya. Ibadahnya ya, kemana? empiris Ini Ada tuh kepada tata ya, ibadahnya pertama saat teduh pada anak didik terus yang nyanyi ngaku dosa sehingga buat iman terbentuk baru doa bapak kami enggak terbentuk suatu pribadi pribadi yang belajar, koma berbuat dalam kurung learning by doing. learning by doing eksistensialisme Eksistensialisme. Oh tuh. Tulis lagi dari yang itu tadi ya. iya Apa dari hasil diskusi apa? dari hasil diskusi kelompok kami Kami. Apa? eksistensialisme adalah Isme adalah Sesuatu yang memiliki sesuatu yang memiliki aktualitas kualitas dalam kurung yang kurang wujud wujud. berkurung. Itu ngomong Kurang. Elsa. Itu salah tuh. Yang Kristen Papua di kelas kita NTT. Wujud Koma Oh iya kan dia cewek. keberadaan keberadaan sesuatu sesuatu yang menekankan yang menekankan pada pada apa sesuatu itu apa sesuatu itu atau atau kesadaran kesadaran bahwa ia bahwa ia ada dan mengekspresikan identitas diri dalam proses bertindak dan memilih tindak dan memilih memilih secara bertanggung jawab. secara Secara sampai cepat bertanggung jawab. jawab. Ini sudah titik ya? titik baru penerapan Penerapan eksistensialisme
dalam pembelajaran di sekolah dasar dapat dilakukan dengan berdasarkan beberapa cara, diantaranya titik dua. Ya tuh digabung. itu gabung. Hapus deh. Enter satu spasi. Guru sebagai fasilitator. Fasilitator. Enter tapi bukan nomor 2. Guru harus menjadi fasilitator bagi peserta didik yang memiliki keinginan berbeda-beda. Besok pakai baju batik kan? Beda. Enter 2. Metode pembelajaran yang tepat. Terus cara bikin makalah, kau kan bisa bikin makalah kan? Yang tepat. Caranya bikin kayak mana sih? Kayak gitu. Kayak mana ya jelasnya? Metode pembelajaran yang tepat Ajarannya aku kapan-kapan ya? Yang tepat adalah dialog koma main peran dan metode lain yang memberi kebebasan bagi siswa untuk bereksplorasi. Enter nomor 3. Pendidik sebagai rumah dan orang tua. Pendidik sebagai rumah dan orang tua. Ini jadiin PDF beda. Nanti aku kompres. Memang PDF gak sih bapak tuh? Iya. Aku kemarin Word. Ini turun ini. aku juga loh. Bapak itu udah bilang Pendidik harus menerima keunikan dalam setiap individu anak, koma anak Individu. hanya pantasan. anak dan melindungi anak atas kebebasannya.
Pelajaran sebagai kerangka ilmiah. Pelajaran Sebagai pelajaran. B-nya hapus lah. Pelajaran sebagai kerangka ilmiah. Ilmiah. Mata pelajaran sekolah hanya berfungsi sebagai kerangka ilmiah dan sumber informasi yang digunakan untuk melatih subjektivitas. V. Salah. Kan? Ya, oke, udah. Diktekan Riris. Aku nak itu bentar. Balik belakang lagi. Ya jangan lah. Kok jadi itu ya? Teori kritis gak? Teori kritis. Masih anjir. Riris. Berdasarkan kelompok kami kritis adalah Itu teori kritis. Ada di grup kan? Adalah mempertanyakan dan membongkar struktur yang menindas kalau ini kerjanya ya Ada di grup yang translate tadi ada dak? Coba di screen, tapi agak blur memang. kalau kayaknya Kenapa ada intake? Ya bisa ya? Di pos teori kritis Sebuah adalah kritis sebuah akar apa kan nih? Apa dengan HP kau? Yang terakhir. eksis gak tuh? Sebelah itu teori kritis. yang berakar pada karya-karya Teori kritis merupakan yang pada karya-karya yang berakar ya, yang berakar berakar pada karya-karya Frankfurt
Franz Fuchs. Franz Ya, F R A N K F K U F U R T R T School di awal abad ke-20. di awal abad 20 menawarkan wawasan mendalam tentang filsafat pendidikan. Kok ada cepatnya? Emang ada ya ibu tuh? Cuman itu kan lagi kelas Terus pendidikan. Langsung ini berusaha yang bertujuan untuk yang bertujuan untuk mempertanyakan dan dan membongkar struktur yang menindas yang melanggarkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam sistem pendidikan. ketidakadilan dalam sistem Pendidikan. dah. Udahlah, banyak nian. Nah, habis itu penerapannya dah. Ya benar kan. Penerapan metode kritis teori kritis dalam pembelajaran di sekolah dasar dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya 1. Mendorong pertanyaan kritis. Ini dulu. Ini juga ada. Ajarkan siswa untuk bertanya. bikin B Ya udah. biar apa Bahwa ajarkan siswa ajarkan siswa untuk bertanya dan mengeksplorasi informasi dengan cara yang mendalam, bukan hanya menerima apa adanya. 2. Analisis sosial dan kultural. Di bawah. Diskusikan berbagai isu sosial dan kultural yang relevan dengan siswa. Misalnya Anda bisa membahas tema-tema seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia dengan cara yang sesuai usia mereka. 3. Pembelajaran berbasis masalah. Terapkan metode pembelajaran
menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah yang memerlukan siswa untuk mencari solusi terhadap masalah nyata. masalah nyata. 4. Refleksi dan diskusi. Sisipkan waktu dalam kegiatan belajar untuk refleksi dan diskusi tentang pengalaman dan pemahaman siswa. Siswa. 5. Keterlibatan dalam proyek sosial. Ini khusus ini pula pakai Sosial. Libatkan siswa dalam proyek-proyek yang mempromosikan perubahan sosial atau kegiatan yang memiliki dampak positif pada komunitas. 6. terakhir. Yuk semangat yuk. Penggunaan Sumber belajar yang beragam. bahwa menggunakan berbagai sumber informasi yang berbeda, termasuk sumber yang mungkin menantang pandangan konvensional. Jadi langsung jadi PDF. Langsung simpan. Yes. Takas. Kelompok 2 kan? Itu simpan sebagai dokumen. Baru dokumen. Udah langsung baca tadi. Kita tutup lagi dak. Tinggal tutup bentar. Langsung deh. Yes. Segitulah video diskusi kami tentang filsafat topik kedua dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.